Hari keempat penerapan pembatasan mobilitas di masa PPKM darurat, sejumlah akses keluar tol dalam kota Jakarta ditutup. Para pengendara dari arah timur Jakarta yang akan masuk ke Jakarta, seluruhnya diarahkan untuk keluar di exit tol Tomang. Di exit tol Semanggi misalnya, akses keluar tol dalam kota ditutup dan dijaga petugas gabungan dari TNI Polri. Pengendara tidak diperbolehkan untuk keluar di titik ini. Hanya warga dan pekerja yang masuk pengecualian saja yang diberi jalan. Berbeda dengan hari kemarin yang sempat macet panjang, hari ini tol dalam kota terpantau ramai lancar di kedua arah. Di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, area penyekatan dijaga oleh petugas gabungan TNI Polri yang mengerahkan kendaraan taktis berupa barakuda dan panser. Setiap warga yang hendak melintas di Jalan Raya Lenteng Agung diminta menunjukkan surat tugas oleh petugas. Jika tidak bisa menunjukkan surat tugas registrasi pekerja ataupun surat tugas dari perusahaan, pengendara diminta putar balik. Dan bagaimana situasi penyekatan di masa pemberlakuan PPKM darurat hari ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Cindy Permadi di Semanggi, Jakarta Selatan. Kemudian ada Dian Silitonga di Depok, Jawa Barat. Serta Alexander Blegur di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Saya akan ke kawasan Semanggi dulu untuk mengetahui situasi penyekatan hari ini. Sudah ada Cindy Permadi di sana. Cindy, bagaimana petugas mengantisipasi kepadatan supaya tidak terjadi kerumunan seperti yang terjadi pada Senin kemarin? Ya, Paskalis dengan mengarahkan semua kendaraan dari arah timur ke barat untuk keluar di exit tol Tomang. Ini yang menjadi antisipasi. Karena kalau kita lihat kemarin ada kemacetan panjang sampai 5 km itu disebabkan oleh 3 hal. Pertama adalah karena adanya proses seleksi dari petugas gabungan untuk melihat mana pekerja sektor esensial dan kritikal. Kemudian juga bahwa masih ada masyarakat yang tidak tahu bahwa ada syarat-syarat yang diperlukan untuk melewati titik-titik penyekatan serta tidak tahu di titik-titik mana saja penyekatan itu ada. Kalau hari ini kita melihat juga arus lalu lintas ramai lancar, baik itu di tol dalam kota maupun juga di jalan protokol atau di jalan arteri. Kalau mengutip pernyataan dari Kasat PJR Polda Metro Jaya Kompol Sutigno, hari ini tampaknya masyarakat sudah lebih tahu bahwa ada penyekatan dan bahwa ada syarat-syarat yang diperlukan bagi pekerja sektor esensial dan juga kritikal atau mereka yang memang ada urgensi untuk keluar dari rumah. Kalau dari pantauan kami dari pagi tadi, rata-rata kendaraan yang melipir di titik tempat saat ini saya melaporkan yaitu di exit tol Semanggi, mereka sudah ada yang membawa surat-surat pendukung atau dokumen-dokumen pendukung menunjukkan bahwa mereka memiliki keperluan. Misalnya kalau mereka harus bekerja, mereka bisa menunjukkan surat tugas ataupun juga surat identitas. Tapi rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh polisi di sini adalah seluruhnya keluar di exit tol Tomang. Dari pantauan kami, tadi memang ada beberapa kendaraan yang kemudian diperbolehkan untuk keluar dari titik ini, dibukakan jalan, misalnya adalah ambulans, kemudian untuk kendaraan logistik pembawa tabung oksigen itu diprioritaskan, lalu jika ada yang bisa membuktikan surat sakit, tadi ada yang bisa menunjukkan surat pendaftaran rumah sakit mereka juga diperbolehkan untuk lewat, atau jika ada yang mau mengikuti vaksinasi di JCC Senayan dan bisa membuktikan surat pendaftaran, mereka juga akan diperbolehkan lewat. Serta untuk hari ini karena ada rapat paripurna di DPR RI, tadi dari polisi sudah berkoordinasi dengan Pamdal DPR RI sehingga untuk anggota DPR RI untuk hari ini masih diperbolehkan untuk lewat sehingga dapat mengikuti rapat paripurna. Kemudian kami juga menanyakan, lalu jika seluruhnya dikeluarkan di exit tol Tomang, di mana ada proses seleksi untuk membuktikan bahwa yang keluar adalah pekerja sektor esensial dan juga kritikal. Lalu dijawab bahwa penyekatan ini juga dilakukan di jalur arteri. Kemudian juga pertanyaan yang mengikuti adalah apakah itu tidak memindahkan potensi kepadatan dari tol dalam kota lalu keluar. Lalu tampaknya untuk proses penyekatan ini juga dilakukan secara situasional karena hari ini kondisinya ramai lancar sehingga kemungkinan besar tidak akan ada kepadatan di seleksi atau proses penyekatan di jalur arteri. Ada 8 titik penyekatan untuk di jalan tol di dalam kota. Misalnya untuk dari arah timur ke barat ada 4, yaitu ada di
Pancoran, Tegal Parang, kemudian exit tol Polda dan juga MPR sehingga bisa keluar semuanya nanti di Tomang. Sementara untuk arah sebaliknya juga ada 4 titik yang ditutup sehingga nanti mereka bisa keluar dari exit tol Cawang, Paskalis. Oke, jadi semua akan diarahkan arah dari timur ke barat, semua keluar di tol Tomang. Terima kasih Cindy Permadi. Kita akan beralih menuju ke Lenteng Agung Depok. Ini sudah ada Dian Silitonga di sana di perbatasan Depok dan Jakarta Selatan. Dian, yang tidak membawa kelengkapan dokumen ini diminta putar balik. Pada hari ini, banyakkah yang diminta putar balik dan banyakkah warga yang sebenarnya tidak tahu bahwa hari ini atau ini adalah hari keempat adanya PPKM darurat dan pembatasan mobilitas? Sudah cukup banyak warga yang sejak pagi tadi kami pantau diminta untuk putar balik oleh petugas. Nah, memang mekanisme pemeriksaannya ini sama Paskalis dengan titik-titik penyekatan lainnya, di mana setiap pengendara yang hendak melintas di titik penyekatan ini harus bisa menunjukkan surat keterangan, baik surat tanda registrasi pekerja maupun surat tugas dari perusahaan masing-masing. Kalau tidak bisa menunjukkan surat, tentu saja langsung diminta putar balik atau kembali pulang ke rumah. Tapi kalau bisa menunjukkan, ini juga tadi saya perhatikan petugas betul-betul membaca surat tersebut untuk memastikan apakah perusahaan yang tertera dalam surat tersebut betul-betul perusahaan yang masuk dalam sektor esensial dan sektor kritikal. Kalau ternyata ditemukan perusahaan tersebut tidak masuk dalam kedua sektor tersebut, maka pengendara tersebut juga langsung diminta putar balik. Seperti yang kita ketahui, saya sampaikan kembali Paskalis bahwa sektor esensial ini merupakan perusahaan di sektor keuangan perbankan, kemudian pasar modal dan juga komunikasi dan IT dan lain sebagainya. Sementara untuk perusahaan kritikal adalah perusahaan di sektor energi, kesehatan, keamanan, transportasi, logistik dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya warga yang masih diputar balik, ini menandakan ada 2 hal Paskalis setidaknya. Yang pertama adalah memang seperti yang Anda katakan bahwa terkait dengan mekanisme PPKM darurat ini belum secara keseluruhan tersosialisasi kepada masyarakat. Sehingga memang beberapa warga ini belum tahu kalau PPKM darurat ini di dalamnya juga ada penyekatan di sejumlah titik begitu. Kemudian kedua, ini kemungkinan adalah warga sudah tahu tapi memang memaksa tetap menerobos titik penyekatan karena merasa punya kepentingan juga untuk beraktivitas di luar rumah. Nah, tentu ini yang juga harus menjadi catatan bersama Paskalis, terutama untuk pemerintah juga agar bisa memikirkan solusi bagi warga yang memang sebenarnya harus keluar rumah untuk tanggung jawab yang lain di luar sektor esensial dan juga kritikal. Apalagi memang ada laporan bahwa juga ada beberapa perusahaan baik non esensial dan juga non kritikal yang tetap memaksa pekerjanya untuk tetap masuk kantor. Nah, ini tentu harus ada solusi dari pemerintah. Nah, tadi pagi saya sampaikan juga ini Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dan juga Pangdam Jaya ini meninjau jalannya atau penerapan penyekatan di Jalan Raya Lenteng Agung, dan tadi juga Kapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa evaluasinya adalah ke depannya atau hari-hari berikutnya ini petugas akan mengupayakan adanya jalur khusus untuk tenaga kesehatan, kemudian orang-orang yang berkepentingan darurat dan juga pekerja yang di sektor esensial dan kritikal untuk bisa melintas. Hal ini dilakukan tentu untuk menghindari adanya antrian kendaraan yang panjang sehingga menimbulkan kemacetan. Tentu kita nanti akan menunggu evaluasi signifikan. Yang paling penting adalah untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warga yang terdampak dalam PPKM darurat ini. Paskalis. Baik, terima kasih. Dian Silitonga melaporkan kondisi langsung dari kawasan Lenteng Agung, perbatasan Depok, Jakarta Selatan. Kini kita akan bergeser ke Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada Alexander Blegur di sana. Alexander, jadi apakah dokumen ini wajib, yaitu surat tanda registrasi pekerja untuk masuk dari area Bekasi menuju ke Jakarta ini akan diperiksa dan apakah jadi hal yang wajib dibawa oleh masyarakat? Baik, Paskalis dan saudara, memang saat ini saya berada di pospam penyekatan PPKM darurat di Sumber Arta, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa. Saat ini tepatnya di hari keempat atau di hari kedua masyarakat bekerja, kondisi saat ini memang terlihat lengang seperti itu. Namun masih ada tetap penjagaan dari petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Namun memang jika dibilang memang ini surat tugas, itu memang menjadi wajib bagi para pengendara ataupun warga yang melintas dari Kota Bekasi menuju Jakarta seperti itu. Petugas yang berjaga memang memeriksa surat tugas yang diberikan dari kantor atau perusahaan jika memang mereka
bekerja di sektor esensial dan praktikal seperti itu. Mereka para petugas menyeleksi satu persatu dan juga jika memang memenuhi kriteria sektor esensial dan praktikal akan diberikan keringanan atau melintas oleh petugas keamanan yang berjaga. Sementara itu memang hal berbeda juga terlihat pada hari ini karena seperti yang terlihat kemarin itu terlihat adanya kepadatan dari pengendara. Untuk itu Polres Metro Bekasi merubah sistem penyekatan yang saat ini dijadikan 3 lapis, di mana satu titik dengan titik lainnya itu berjarak sekitar 150 meter. Paskali. Oke, Alexander, untuk hari ini apakah masih banyak warga yang diputar balik karena tidak membawa surat? Baik, masih sama seperti hari kemarin. Memang pengendara yang melintas di jalur Kalimalang yang memang merupakan jalur utama menuju Jakarta dari kota dan Kabupaten Bekasi masih terlihat animo warga yang melintas masih terlihat tinggi. Namun memang tidak setinggi pada hari kemarin dan ini nilai persentasenya semakin menurun. Warga juga yang tidak mempunyai surat tugas dari kantor ataupun perusahaan tetap diputar balik oleh para petugas gabungan yang berjaga di 3 titik yang ditambah tidak seperti kemarin. Seperti itu, Paskali. Baik, terima kasih Alexander Blegur melaporkan kondisi di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya ada Cindy Permadi di kawasan Semanggi, Dian Silitonga di Depok, dan juga Alexander Blegur di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman.